Hari ini kita kedatangan Pak Pendeta Budi Asali, di mana saya membuat tema silsilah Yesus itu ngaco, dan Pak Budi Asali bertanya, Pak Budi, karena Bapak sudah bertanya, maka saya harus menjelaskan kenapa alasan saya mengatakan silsilah Yesus itu ngaco. Yang pertama, Pak Budi Asali ada di dua silsilah. Yang pertama di silsilah Matius pasal ke-1 nomor 1, ya. Kita lihat Matius pasal ke-1 ayat 1, Pak Budi. Nah, di sini kalau kita lihat Matius pasal 1 ayat 1. Nah, kita lihat di sini. Maka kita akan menemukan silsilah Yesus. Saya akan bacakan dari ayat pertamanya. Inilah silsilah Yesus Kristus. Pertama, ini bisa dikatakan sebuah kebohongan publik menurut secara esensi. Kenapa? Karena faktanya ini bukan silsilah Yesus, tapi ini adalah silsilah bapak tirinya Yesus atau silsilah Yusuf. Karena tidak mungkin Yesus dan Yusuf ada kaitan atau hubungan genealogi. Nah, kalau kita baca di sini, itu pertama ya, poin-poin keanehan atau kengacoan silsilah Yesus itu. Yang pertama dari pernyataan bahwa ini silsilah Yesus. Sementara Yesus tidak ada kait-mengait dengan Yusuf. Dia adalah anak tiri dari Yusuf. Tentu Yesus tidak bisa dikatakan keturunan dari Yusuf. Nah, kalau kita baca di sini, Abraham memperanakan Ishak, Ishak memperanakan Yakub, Yakub memperanakan Yehuda, Yehuda memperanakan Peres, Zerah, Tamar, Peres sampai Hezron, Hezron sampai Salmon, Rut, Obed, Isai memperanakan Daud, dan Daud memperanakan Salomo. Nah, jadi kalau di dalam poin-poin diskusi kita adalah yang pertama adalah tertulis di Matius dan Lukas secara genealogi itu adalah silsilahnya Yusuf, bukan Yesus. Yang kedua adalah antara silsilah dari sampai ke Daud itu terjadi perbedaan. Dalam Matius pasal 1 nomor 1 itu dari keturunan Salomo, dalam Lukas pasal 3 nomor 23 justru dari keturunan Nathan. Nathan dan Salomo sama-sama anak dari Yakub. Sementara pertanyaannya, sebenarnya Yesus ini ngambil silsilah dari mana? Apa kaitannya dengan Yusuf? Nah, orang Kristen mengatakan bahwa silsilah di dalam Lukas itu adalah silsilah untuk Maria. Tapi pada faktanya yang tertulis itu bukan Maria, melainkan Yusuf anak Eli. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga, ujung atau ending dari silsilah ini merujuk kepada Yusuf anak Yakub, dan yang satu lagi Yusuf anak Eli. Ini pun berbeda, kecuali tertulis di situ Maria. Maka jelas salah satu keturunan Maria, salah satu keturunan Yusuf. Nah, selanjutnya, yang paling parah itu di dalam kitab Matius pasal 1 ayat 1. Kalau Pak Budi Asali membaca, silakan Pak Budi Asali lihat Matius pasal 1 ayat 1. Ada satu penghilangan generasi bernama Yoyakim. Ya, Matius pasal 1 ayat 1. Kenapa Yoyakim dihilangkan? Sebenarnya kita tahu ini menutupi aib. Kenapa saya katakan aib? Karena Tuhan pernah mengutuk Yoyakim. Di mana tertulis kutukan terhadap Yoyakim, kita bisa menemukan di dalam kitab Yeremia. Ya, kalau kita lihat sebentar di dalam Matius pasal 1 ayat 1 itu lucunya lagi dan parahnya lagi, Yosia dikatakan memperanakan Yekonya. Sementara Yosia itu anaknya itu adalah Yoyakim, Zedekiah, Yohanan. Kalau tidak Yohanan. Nih, kita lihat adapun dalam kitab Tawarikh ya pasal 36 nomor 9, adapun dalam tahun kelima pemerintahan Yoyakim bin Yosia. Jadi Yosia itu punya anak Yoyakim, tapi di dalam Matius tertulis bahwa Yosia itu adalah anaknya Yosia bapaknya Yoyakin atau Yekonya. Padahal Yosia adalah kakek dari Yekonya atau Yoyakin. Nah, ini menghilangkan satu orang, satu generasi, dan ini secara ilmiah memang diakui oleh saudara-saudara Kristen. Nah, jadi ini kengacoan silsilah dari Yesus. Kalau kita lihat dalam kitab 1 Tawarikh pasal ketiga nomor 15, yang keempat adalah Salum, keturunan Yoyakim ialah anak keturunan Yoyakim ialah Yekonya. Jadi Yosia tidak punya anak namanya Yekonya, karena Yekonya adalah anak Yoyakim. Begitu.
Seperti itu Pak Budi. Jadi ada 4 poin. Yang pertama, kalau dikatakan ini silsilah Yesus, Yesus berarti anak Yusuf dong. Kalau dia bukan anak Yusuf, dia ada kait mengait dengan silsilah ini. Maka ini bukan silsilah Yesus, tapi silsilah Yusuf, bapak tirinya Yesus. Pertanyaannya, kenapa ini dikatakan silsilah Yesus? Apa alasan? Karena Yesus bukanlah anak kandung dari Yusuf. Kalau Pak Budi Asali dikatakan anaknya Soekarno, itu kebohongan publik. Karena Pak Budi Asali aslinya anak bapaknya kandungnya. Jadi kalau ada yang membuat Budi Asali anaknya Soekarno, itu penipuan yang sangat besar. Nah, pertanyaannya adalah kenapa LAI, kenapa Kristen mengatakan bahwa ini silsilah Yesus? Sementara ini adalah silsilah bapak tirinya Yesus yang tidak ada kait mengaitnya dengan Yusuf. Seperti itu, Pak Budi Asli. Boleh dijawab satu persatu? Silakan. Oke. Memang Yesus bukan anak Yusuf ya. Ini bilang ya. Oh iya, bentar-bentar, ini ada yang naik satu lagi. Pak Mongin, bentar ya, saya mute dulu ya, biar Pak Budi Asali menjawab dulu. Silakan Pak Budi Asali. Jelas? Oke, jelas. Ya. Memang kalau sebetulnya dalam silsilah yang Injil Matius ini ada 2 pandangan, tapi saya tidak setuju yang pertama, jadi saya hanya membahas yang kedua ya. Jadi memang ini silsilah Yesus melalui Yusuf, dan yang dalam Lukas itu silsilah Yesus melalui Maria. Memang Yesus bukan anak Yusuf, tetapi secara sah atau secara legal atau secara hukum dia anak Yusuf. Karena Yusuf mengawini Maria, sehingga dia dianggap sebagai anak Yusuf juga, sekalipun bukan anak sedarah ya. Jadi anak secara hukum itu silsilahnya di dalam Injil Matius, tetapi kalau anak secara darah atau keturunan secara darah itu silsilahnya dalam Injil Lukas pasal 3 itu. Lalu tentang meloncat itu memang ada, saya tahu itu, dan saya sudah pernah bahas sebentar ya. Waduh, harinya soalnya bahannya panjang, harinya repot saya sebentar ya. Oh ini. Jadi silsilah Yesus memang tidak sesuai dengan cerita dalam kitab 2 Raja-Raja. Kalau kamu mengatakan meloncati 1 itu sebetulnya salah. Meloncatinya lebih dari 1. Jadi yang pertama dalam Matius 1 ayat 8 dikatakan bahwa Yoram memperanakan Usia. Itu kalau dalam Matius ya. Sedangkan dalam kitab 2 Raja-Raja, Yoram itu memperanakan Ahazia. Itu 2 Raja-Raja 8 ayat 24 sampai 25. Lalu Ahazia memperanakan Yoas. Itu dalam 2 Raja-Raja 11 ayat 2. Lalu Yoas memperanakan Amazia dalam 2 Raja-Raja 14 ayat 1. Dan Amazia memperanakan Asaria, 2 Raja-Raja 15 ayat 1. Asaria ini bahasa Ibrani-nya, bahasa Yunani-nya Usia. Jadi Matius meloncati 3 orang, yaitu Amazia, Yoas, dan Amazia. Lalu ada loncatan lain, dalam Matius 1 ayat 11 dikatakan bahwa Yosia memperanakan Yehonya. Sedangkan dalam kitab 2 Raja, Yosia itu memperanakan Eliakim atau nama lainnya Yoyakim. Dalam 2 Raja 23 34, lalu Eliakim atau Yoyakim memperanakan Yoyakin. 2 Raja 24 ayat 6. Sebagai keterangan Yehonya itu bahasa Yunani. Sedangkan Yoyakin itu bahasa Ibrani-nya. Jadi lagi-lagi Matius meloncati 1 orang, yaitu Eliakim atau Yoyakim. Sekalipun Matius meloncat-loncat, Matius tidak bisa dikatakan salah,
Karena telah kita pelajari ya, bahwa kata memperanakan bisa diterjemahkan menurunkan, dan kata anak bisa diartikan keturunan-keturunan. Ini nanti saya akan berikan dasarnya ya. Matius meloncat-loncat mungkin untuk mendapatkan Matius 1 ayat 17 itu ya. Ada 14 keturunan dari Abraham sampai Daud, ada 14 keturunan dari Daud sampai pembuangan ke Babel, dan ada 14 keturunan dari pembuangan ke Babel sampai Kristus. Nah, dengan adanya 14 itu, silsilah itu lebih mudah untuk diingat. Kalau sudah nanti kabari biar saya tanggapin Pak Budi. Sebagai tambahannya, ini dalam gematria Ibrani ya, nama Daud itu kan David ya, jadi Dalet, Lau, dan Dalet lagi. Nah ini kalau dikasih ekuivalennya, Dalet itu ekuivalennya 4, lalu Lau itu 6, dan Dalet lagi itu 4 lagi, total 14. Jadi angka 14 itu sama dengan Daud atau David itu ya. Jadi artinya Matius sedang menekankan Yesus adalah anak Daud. Bentar ya. Kalau sudah saya tanggapin Pak, biar enak kita. Belum. Banyak kan, dan dari saya nyarinya ini agak lama. Oke, boleh. Mungkin saya tanggapi sedikit Pak, biar enak kita, biar jalan ya Pak ya. Sorry Pak. Oke, saya menanggapi pernyataan Pak Budi Asali, dan mohon maaf saya mau mengajak kita semua berpikir. Di sini room bukan untuk mendoktrin, room bukan untuk menanamkan pernyataan-pernyataan yang tidak benar atau pernyataan keliru, tapi room saya ini sebagai room Islam yang pertama sekali tujuannya adalah mengajak orang berpikir di sini ya. Mengajak orang berpikir dan mengajak orang jujur. Nah, pertama Pak Budi Asali mengatakan bahwa silsilah Yesus itu yang pertama itu silsilah secara hukum. Ya. Artinya secara hukum, bukan secara derilnya genealogi. Betul Pak Budi Asali ya? Ya. Pertanyaannya adalah kenapa harus menggunakan kata silsilah? Kan silsilah itu setahu saya yang namanya genealogi itu tidak ada secara hukum, tapi secara genealogi yang maksudnya adalah secara darah. Makanya ada istilah genealogi. Saya tidak tahu apakah sudah bermakna beda genealogi ini sekarang, sudah diselewengkan maknanya, saya nggak tahu. Setahu saya yang namanya silsilah itu bukan karena secara hukum, tapi secara darah. Itu pertama. Maka seperti yang saya katakan, mengatakan bahwa itu silsilah Yesus itu adalah dusta yang sangat nyata dan sangat luar biasa besar, menipu seluruh manusia. Mengatakan Yesus itu punya silsilah sampai kepada Daud, padahal tidak ada kait mengaitnya dalam silsilah yang Matius pasal 1 ayat 1. Nah, lalu Pak Budi Asali mengatakan kalau kitab Lukas pasal 3:23 itu silsilah secara biologi tapi jalur Maria. Nah, ini lagi nih. Kenapa penulis Bible itu menyatakan sesuatu yang tidak benar? Kalau itu silsilah Maria, kenapa dikatakan di situ anaknya Yusuf? Suaminya Maria. Saya bisa baca, bahasa Indonesianya sangat mudah dimengerti. Kecuali ada bahasa lain yang bisa kita gunakan dan saya keliru nih. Kita baca pelan-pelan teman-teman ya. Jadi antara penjelasan Kristen dengan apa yang tertulis dalam Bible itu bertentangan sama sekali. Di dalam Bible itu tidak tertulis Maria teman-teman. Tapi Maria itu adalah tafsiran. Pernyataan bahwa itu silsilah Maria itu bukan tertulis seperti itu. Melainkan itu tafsiran dari orang Kristen sendiri bahwa kemungkinan besar itu adalah milik silsilahnya Maria.
bukan sesuatu yang memang tertulis, karena bahkan justru yang lebih tertulisnya adalah Lukas pasal 3:23. Kita bacakan teman-teman. Karena saya kalau metode diskusi bukan metode doktrinal ya, saya metode tekstual, kontekstual, dan faktual. Kalau doktrin saya tahulah Kristen memahami bahwa itu silsilah Maria, itu kan doktrin. Tapi itu tidak benar, tidak tertulisnya begitu. Nah, mungkin kita baca teman-teman. Teman-teman yang bisa akses Bible silakan lihat apakah ada nama Maria di situ. Nama Maria tidak pernah ada. Justru di situ adalah nama Yusuf. Ya. Nah, kalau kita lihat Lukas pasal 3 nomor 23. Saya bacakan nih. Menurut anggapan orang bahwa Yesus itu adalah anak. Jadi kita baca nih. Menurut anggapan orang, dia adalah anak Yusuf, anaknya Eli. Anak Yusuf, anaknya Eli. Berarti ini bicara tentang Yusuf, bukan bicara tentang Maria. Lukas. Lalu kita lihat di Matius pasal 1. Matius pasal 1 ayat 1. Ya. Kalau kita lihat Matius pasal 1 ayat 1, saya tidak tahu Maria ini kok bisa masuk dalam sempalan silsilah. Nggak ada. Di dalam Bible Perjanjian Baru tidak pernah kita temukan silsilah Maria. Nah, silsilah Yesus Kristus, anak Daud, anak Abraham. Di dalam Matius 1 ayat 1. Lalu kemudian sampai kepada Yosia memperanakan Yekonya. Nah, itu tadi. Kemudian sampai di mana? Sampai di Matan memperanakan Yakub, Yakub memperanakan Yusuf. Lagi-lagi di sini Yusuf. Kalau Pak Budi Asali benar bahwa ini adalah bapaknya Maria, maka penulis Bible keliru. Penulis Bible menuliskan sesuatu yang tidak benar. Karena seharusnya penulis Bible mengatakan Yakub memperanakan Maria, istrinya Yusuf. Tapi yang tertulis apa? Yakub memperanakan Yusuf. Siapa yang diperanakan? Yusuf. Lagi-lagi Yusuf. Saya heran gitu loh, kenapa Pak Budi Asali kok nekat menjelaskan sesuatu yang bertentangan dengan Bible. Kalau itu keyakinan nggak apa-apa, saya paham. Cuman kan masalahnya kan tidak begitu tertulisnya dalam Bible. Bukankah merubah firman Tuhan itu sesuatu yang dilarang gitu? Kenapa jadi berubah? Di sini tertulis anaknya Yusuf, tapi kok jadi Maria itu? Nah, terus Pak Budi Asali tadi mengatakan begini, ya karena Matius biar pas gitu. Jadi seluruh ada 14. Kalau keturunan itu bisa jadi sebagai cucu-cucu, oke lah Yosia itu adalah cucunya Yekonya. Masalahnya kan bohong lagi Matius. Matius mengatakan seluruhnya ada 14 keturunan. Padahal kan tidak segitu. Kenapa Yoyakim dihilangkan? Nah, kalau saya tidak membahas tentang yang lain, saya membahas tentang Yoyakim. Kenapa saya bahas Yoyakim? Karena di dalam kitab Yeremia, di dalam kitab Perjanjian Lama, Yoyakim adalah orang yang dikutuk Tuhan, tidak akan pernah memiliki keturunan yang duduk di tahta kerajaan Daud. Ya, saya tunjukkan. Apa? Main apa? Mute pangeran. Mute pangeran. Mute. Moderatornya ini apa? Mana dia? Ya. Mute dulu pangeran. Malah berisik. Nah, jadi kalau kita lihat teman-teman, Yoyakim itu dikutuk oleh Tuhan. Beginilah firman Tuhan tentang Yoyakim. Dia tidak akan memiliki keturunan yang duduk di tahta Daud. Nama Yoyakim dihilangkan. Ya, bentar. Saya tunjukkan ya. Bentar. Saya tadi sudah buka ayatnya. Oke. Yeremia pasal 36 nomor 30. Kita baca ayatnya. Sebab itu beginilah firman Tuhan tentang Yoyakim, Raja Yehuda. Ia tidak akan mempunyai keturunan yang akan duduk di atas tahta Daud. Faktanya adalah dia termasuk dalam silsilah keturunan Yesus. Kok bisa Yesus jadi raja? Kok bisa Yekonya jadi raja? Nah,
Saya tidak tahu apakah Matius tahu bahwa Yoyakim ini dikutuk, akhirnya dia hilangkan nama Yoyakim. Bagaimana mungkin kita mau menghilangkan nama orang yang memang Yoyakim itu terima atau tidak terima, mau atau tidak mau, tidak bisa dihilangkan sebagai anak dari Yosia, bapak dari Yekonya. Tapi penulis Matius menghilangkan itu. Apapun alasannya, ini adalah sebuah kejahatan. Mengatakan Pak Budi Asali punya anak, anaknya namanya, taruhlah namanya Andi. Andi punya anak namanya Nita. Tiba-tiba Budi Asali adalah bapaknya Nita. Si Andi dihilangkan. Ini sebuah kejahatan besar loh. Menghilangkan satu generasi, yang mana generasi ini memang sudah dikutuk oleh Tuhan. Menyatakan sesuatu yang tidak benar tentang keluarga orang lain, itu dusta yang sangat besar. Gitu. Maaf Pak Budi, karena saya kan bukan Kristen ya, otomatis saya tidak tidak bicara pakai doktrin. Saya bicara menggunakan kaidah tekstual, kontekstual, faktual yang esensial. Secara esensi, yang namanya genealogi atau silsilah itu haruslah hubungan darah. Kita mau cari kemana? Ada nggak di dunia ini yang silsilah itu tidak ada kaitannya dengan darah? Yang namanya silsilah kekaitan darah. Itu kenapa ada ilmu genealogi? Itu darah Pak. Hasil hubungan darah, hubungan seksual. Kalau tidak ya tidak boleh dikatakan. Dan lagi pula kalau kita lihat dalam kitab Lukas pasal 3 nomor 23 itu tertulisnya adalah menurut anggapan orang bahwa Yesus ini anaknya Yusuf. Berarti silsilah dalam Lukas ini adalah anggapan orang yang menganggap bahwa Yesus anaknya Yusuf, bukan anak tiri. Karena nggak ada yang mengatakan bahwa tidak ada yang mengatakan bahwa Yesus adalah anak tirinya Yusuf. Kalau ada, kenapa nggak ditulis di situ? Maka yang dimaksud itu pastilah anak kandung. Maka orang menuduh bahwa Yusuf itu bapak kandung dia karena mamanya nikah sama itu. Tapi kemudian tertulis bahwa apa di situ dikatakan, Pak, umat Kristen mengatakan apa? Oh tidak, itu kan silsilahnya Maria. Loh, bagaimana ini ceritanya ini? Katanya tidak boleh merubah firman Tuhan. Kenapa yang tertulis adalah Yusuf, tapi penjelasannya kenapa Maria? Dan tolong tunjukkan di banyak ayat itu ada koreksi di ayat lain. Di ayat lain ya, ayat nih bukan pandangan manusia. Tapi di ayat lain menyatakan bahwa silsilah Lukas itu atau Matius itu salah satunya adalah punya Maria. Baru boleh oke lah. Nah itu namanya ayat menjelaskan ayat. Oke lah, masih masuk akal lah, nggak apa-apa. Tapi kita tidak temukan silsilah Maria dimanapun. Silsilah Yusuf yang ada diklaim sebagai silsilah Yesus dan juga diklaim sebagai jumlahnya 14 kali 3. Seperti itu. Nah, silakan Pak Budi Asali. Saya kan akademisi, bicara itu menggunakan kaidah esensial. Pertama saya jelaskan tentang Yoyakim yang kamu ambil dari apa? Yeremia nih ya. Di situ tidak dikatakan bahwa dia tidak punya anak ya. Tapi dikatakan bahwa dia tidak punya keturunan yang akan duduk di atas tahta Daud. Jadi tidak ada punya keturunan tapi tidak duduk di atas tahta Daud. Faktanya kan keturunannya duduk di atas tahta Daud. Enggak, keturunannya ada. Loh. Tapi tidak duduk di tahta Daud. Tidak jadi raja. Pak, saya mau tanya, saya bingung nih. Itu silsilah Yesus itu kan sampai ke Yekonya, Pak. Yekonya itu kan anaknya Daud, anaknya Yoyakim. Nanti dulu, ini aku mas yang Yeremia aja dulu ya. Iya, ini kan gini Pak. Saya tanya sama Bapak, apakah tidak ada keturunan Yoyakim yang duduk di kerajaan Daud? Kalau memang tidak ada keturunannya Yoyakim Pak, secara generasi duduk di kerajaan Daud, baru nubuatannya terpenuhi. Masalahnya adalah keturunannya Yoyakim itu sampai ke Yesus yang adalah Raja Israel duduk di. Buktinya kalian Kristen mengatakan bahwa Yesus itu kan raja yang duduk di atas kerajaan Daud, nubuatannya begitu. Kan Yesus itu nenek moyangnya kan Yekonya, Yoyakim. Yekonya itu walaupun cuma sebentar dia sempat jadi raja, walaupun cuma sebentar. Nah, Pak, kenapa giliran tadi memperanakkan Bapak? Nih Bapak Pak Budi Asali tidak jujur nih. Giliran membicarakan memperanakkan Pak Budi Asali bilang apa? Itu keturunan. Maksudnya Yosia itu bukan cuma anak tapi keturunannya. Giliran keturunan dia bilang anak.
Padahal di sini tertulisnya adalah ia tidak akan mempunyai keturunan yang akan duduk di atas tahta Daud. Artinya dia tidak akan pernah punya keturunan yang duduk di tahta Daud. Yesus itu keturunan Yekonya enggak? Loh, keturunan maksudnya dalam hal ini anak memangnya. Giliran anak dikatakan keturunan, giliran keturun dikatakan anak. Tergantung konteksnya kan. Itu bukan tergantung konteks, itu seenak Bapak, bukan tergantung konteks. Kalau tergantung konteks tentu kita lihat bahwa di sini dikatakan ia tidak akan mempunyai keturunan. Keturunan itu termasuk anak, Pak. Yekonya itu pernah jadi raja walaupun cuma sebentar, Pak. Bapak lihat dalam Perjanjian Lama. Yekonya itu, Pak, pernah jadi raja walaupun cuma sebentar. Kalau memang tidak pernah, harusnya nggak bisa jadi raja walaupun cuma 1 hari. Masalahnya Yekonya pernah, Pak, jadi raja walaupun cuma sebentar. Kemudian keturunannya juga jadi raja. Ketika keturunan dibilang anak, ketika anak dibilang keturunan. Sebenarnya Pak Budi Asali sedang melakukan sebuah yang namanya istilahnya adalah pembenaran, bukan menyampaikan yang benar. Tapi nggak apa-apa lah, itu memang spesifikasinya pendeta. Yang saya bahas dari Yeremia ini memang saya tidak pernah tahu ya sebelumnya. Dan ini saya tanyakan kepada ChatGPT. Kalau ChatGPT-nya ngomong dia memang punya anak tapi bukan menjadi raja. Masalahnya Yekonya pernah jadi raja walaupun cuma sebentar. Nah, inilah kenapa Yoyakim ini tidak ada namanya di Matius, Pak. Jadi wajar sih nama Yoyakim dihilangkan. Ya, anak dari Yoyakim kan. Si Yoyakim ini ya. Yoyakin, gini Pak. Saya kan mempelajari ini secara komprehensif nih. Saya punya banyak datanya nih. Yoyakim ini anak dari Yosia. Yoyakim punya anak namanya adalah Yoyakin, bukan N. Atau Yekonya. Jadi ada 2 namanya. Nah, Yekonya atau Yoyakin ini bapaknya si Yoyakim dan dia pernah jadi raja walaupun cuma sebentar karena dia bermasalah. Loh, kok Yoyakin, kok bapaknya Yoyakin loh? Anaknya Pak? Bukan Yoyakin. Yoyakin NNN dengan Yoyakim MMM itu beda. Yoyakim itu anak kandung dari Yoyakim yang adalah anak dari Yosia. Yosia memperanakan Yoyakim, Yoyakim memperanakan Yoyakin atau Yekonya. Terus Yoyakimnya dilewati oleh Matius kan? Yoyakim dilewati Matius. Nah, Yekonya memperanakan Saltiel. Jadi yang dihilangkan oleh Matius itu adalah nama Yoyakim. Padahal Yoyakim itu sudah dikutuk oleh Tuhan bahwa dia tidak akan memiliki keturunan yang duduk di tahta kerajaan Daud. Ternyata keturunannya yang adalah Yesus duduk di atas kerajaan Daud. Bahkan Yekonya pun yang adalah anaknya. Kalau Bapak berdalih, ya keturunannya duduk di katan raja, anaknya tidak. Loh, Yekonya itu pernah duduk jadi raja walaupun cuma sebentar. Artinya nubuatan Tuhan tidak berlaku. Nah, jadi gini loh Pak, kita ini kan sudah dewasa dan kita akademisi, benar katakan benar, salah katakan salah. Saya tidak tertarik untuk Enggak pernah berusaha berdusta ya dalam mempertahankan Alkitab saya ya. Enggak ya. Saya tahu Pak Budi tidak ada niat untuk berdusta, tapi masalahnya tadi Bapak sudah. Saya bacakan jawaban dari ChatGPT ini ya. Kalau itu sama, Yoyakim kan dikutuk tidak punya anak, bagaimana bisa masuk surga Yesus? Ini pertanyaan saya. Lalu dijawab begini ya. Pertanyaan ini sangat bagus dan memang sering dipakai sebagai serangan terhadap keabsahan silsilah Mesias. Mari kita teliti dengan teliti dan hati-hati. Pertama, apa sebenarnya isi kutukan itu? Ayatnya Yeremia 36. Aduh, suara kurang. Nah, dia kurang. Minum dulu. Suara ini Pak ya. Ini Bapak tuh ada masalah di pita suara kayaknya. Memang ada penebalan permanen. Iya. Dan aku alergi juga. Kalau tadi makan sesuatu yang alergen ya jadi seperti begini. Oh, bisa memancing. Kalau itu nggak bisa di ini ya? Itu bisa di. Ini parah banget ini. Oh, berarti nggak boleh makan kayak minyak-minyak gitu. Goreng-gorengan nggak boleh berarti. Alerginya banyak sekali, jadi susah dihindari.
Ya, jaga kesehatan Pak Budi Asari ya. Apa sebenarnya isi kutukan itu? Ayatnya Yeremia 36 ayat 30 tentang Yoyakim ya. Intinya tidak akan ada orang dari keturunannya yang duduk di takhta Daud. Kedua, mayatnya akan dibuang. Perhatikan, ayat itu tidak mengatakan bahwa ia tidak punya anak secara mutlak. Kedua, fakta sejarah, Yoyakim jelas punya anak. Dalam kitab Raja-Raja, Yoyakin adalah anak Yoyakim. Ia bahkan menjadi raja, 2 Raja 24 ayat 6. Jadi tidak mungkin arti kutukan ini tidak punya anak sama sekali. Karena faktanya ia punya anak dan penerus. Lalu yang ketiga, arti sebenarnya dari kutukan itu harus dipahami sebagai tidak ada keturunannya yang berhasil duduk secara stabil di takhta Daud. Perhatikan, Yoyakin memang sempat jadi raja, tetapi hanya 3 bulan, lalu dibuang ke Babel, kerajaannya runtuh. Jadi secara praktis tidak ada dinasti yang berlanjut darinya. Keempat, bandingkan dengan kutukan pada Yehonya. Ia lebih jelas lagi dalam Yeremia 22:30 tentang Yehonya. Dikatakan tuliskanlah orang ini sebagai tidak punya anak. Padahal ia punya anak. 1 Tawar 3:17. Artinya sama. Ia tidak punya anak, sama dengan tidak punya penerus yang berhasil memerintah. Yang kelima, lalu bagaimana dengan silsilah Yesus? Ini poin penting secara teologis. Pertama, Yesus tidak mewarisi tahta secara biologis dari Yusuf. Dalam Injil Matius, garis itu melalui Yusuf. Tetapi Yusuf bukan biologis Yesus. Jadi Yesus keturunan secara hukum ya, dalam adat mereka seperti itu memang ya, bukan keturunan biologis melalui garis terkutuk itu. Lalu kedua, garis biologis kemungkinan melalui Maria dalam Lukas pasal 3. Tapi ini sekarang sudah keluar dari jalur pembahasan tadi ya. Jadi itu kalau tentang Yoyakim yang terus terang aku tidak pernah tahu ayat yang kamu sebutkan dari Yeremia itu. Jadi dalam pembahasan tidak ada, jadi aku ini tanya di ChatGPT barusan ini saja ya. Tapi sekarang kalau nggak masalah. Ya, jadi aku kan selalu ngomong apa adanya lah, aku nggak mau bohong lah. Lalu penafsiran atau pengharmonisian yang kedua, ya ini yang aku terima dibandingkan penafsiran pertama itu sudah tidak usah aku kubris ya. Matius menuliskan silsilah Yesus dari pihak Yusuf, sedangkan Lukas menuliskan silsilah Yesus dari pihak Maria. Jadi Yakub itu adalah anak Yusuf, Matius 1:16, sedangkan Eli adalah anak Maria, Lukas Bapak. Lukas 3 ayat 23. Jadi kalau dilihat silsilahnya ya, Matan memperanakan Yakub, lalu Yakub memperanakan Yusuf. Yusuf dengan Maria ini ya bukan memperanakan betulnya karena bukan ayahnya Yusuf ya. Tapi yang garis satunya Matat memperanakan Eli memperanakan Maria, dan Maria memperanakan Yesus. Nah, tapi untuk mendapatkan atau mencapai hal ini ada 2 penafsiran yang ditempuh tentang Lukas 3:23 yang berbunyi ketika Yesus memulai pekerjaannya, ia berumur kira-kira 30 tahun, dan menurut anggapan orang ia adalah anak Yusuf, anak Eli. Pertama, kata-kata anak Eli dalam Lukas 3:23 ditujukan kepada Yusuf dan diartikan sebagai menantu Eli. Ya, menafsirkan anak sebagai menantu bukan sesuatu yang aneh. Karena kalau kita lihat di dalam Rut pasal 1 ayat 11-13, Naomi juga menyebut kedua menantunya dengan sebutan anak-anakku. Kalau dalam terjemahan bahasa Inggris, my daughters. Ya, padahal itu menantu, tapi disebut my daughters atau anak-anakku perempuannya. Ini aku bacakan Rut pasal 1 ayat 13. Tetapi Naomi berkata, pulanglah anak-anakku, mengapakah kamu turut dengan aku? Bukankah tidak akan ada lagi anak laki-laki yang aku lahirkan untuk dijadikan suami nanti? Pulanglah anak-anakku, pergilah sebab sudah terlalu tua aku untuk bersuami. Seandainya pikirku ada harapan bagiku, dan sekiranya malamnya aku bersuami, bahkan sekalipun aku masih melahirkan anak laki-laki, masakan kamu menanti sampai mereka dewasa?
Masakan karena itu kamu harus menahan diri dan tidak bersuami. Janganlah kiranya demikian anak-anakku. Bukankah jauh lebih pahit yang aku alami daripada kamu? Sebab tangan Tuhan teracung terhadap aku. Jadi di sini jelas bahwa kata anak-anakku ini adalah menantu ya. Jadi itu ada dasarnya, saya tidak asal ngawur ya. Yang kedua, kata-kata anak Eli di dalam Lukas pasal 3:23 ditujukan kepada Ia atau Yesus dan diartikan sebagai cucu Eli. Ya, dan kalimatnya kan Ia adalah anak Yusuf, anak Eli. Nah, anak Yusuf di dalam kurung itu ya. Jadi Ia adalah anak Eli dalam diartikan sebagai cucu Eli. Menafsirkan kata anak sebagai cucu juga bukan hal yang aneh, karena dalam Alkitab anak sering menunjuk pada keturunan, dan istilah bapak atau ibu sering menunjuk pada nenek moyang. Bahwa hal seperti ini sering terjadi bisa saya tunjukkan ya, Kejadian 46 ayat 16-18, di mana ada 3 generasi yang di dalam kitab suci Indonesia disebut sebagai keturunan Silpa, tetapi terjemahnya hurufiahnya seharusnya adalah sons of Silpa atau anak-anak laki-laki dari Silpa. Padahal ini 3 generasi ya. Saya bacakan Kejadian 46 16-18. Anak-anak Gad ialah Sifyon, Hagi, Shuni, Esbon, Eri, Arodi, dan Areli. Anak-anak Asher ialah Yunna, Yiswa, Yisri, dan Beria. Zerah ialah anak saudara perempuan mereka, dan anak-anak Beria ialah Heber dan Malkiel. Itulah keturunan Silpa, yakni hamba perempuannya telah diberikan Laban kepada Lea, anaknya perempuan, dan yang melahirkan anak-anak bagi Yakub seluruhnya 16 jiwa. Lalu poin B, 2 Tawar 28 ayat 1, laut disebut oleh bapak leluhur Ahaz. NIV memberikan terjemahan hurufiah David Hesad, laut bapaknya, tapi ini bapak leluhur sebetulnya. 2 Tawar 28 ayat 1, Ahaz berumur 22 tahun pada waktu ia menjadi raja, dan 16 tahun lamanya memerintah di Yerusalem. Ia tidak melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Bapak baca ChatGPT panjang, Pak. Ya, Bapak baca ChatGPT kepanjangan. Ya, karena mau jelaskan, kalau mau pendek tidak bisa. Bukan, saya paham, nggak, saya ngerti. Poin itu saya paham. Semua yang tertulis di ChatGPT itu bukan pandangan ilmiah, tapi pandangan Kristen untuk menjawab doktrin, menjawab agamanya gitu lah. Saya itu sudah sering, sebenarnya tema ini tema lama saya sebenarnya, Pak. Cuman kenapa jarang saya angkat? Karena saya disibukkan dengan tema konsep ketuhanan yang terus-menerus belum selesai sampai detik ini. Jadi kalau kita bicara tentang, saya sudah tekankan berkali-kali, praduga tak bersalah, tuduhan bahwa itu adalah silsilah Maria, itu pembenaran. Karena memang bukan silsilah Maria tertulis di situ. Itu fakta. Kecuali Bapak dan teman-teman Kristen lain mau merubah kitab sucinya, tidak apa-apa. Tertulisnya Yusuf tapi dikatakan itu Maria. Di dalam Injil Matius memang kan yang ditekankan Yusuf kan, malaikatnya dua-duanya, Pak. Yusuf. Dua-duanya, Pak. Kalau dalam Injil Lukas malaikatnya datang langsung. Saya bicara itu bukan bicara tentang malaikat, Pak. Saya bicara tentang silsilah yang tertulisnya itu. Coba, nah gini, saya mau Bapak jujur deh. Coba saya Bapak jujur jawab saya. Yang tertulis di 2 silsilah itu Yusuf atau Maria? Silakan Bapak jawab. Itu aja. Saya tanya yang tertulis aja, nggak usah yang dimaknai lah. Yang tertulis Yusuf atau Maria? Dua-duanya. Yusuf memangnya. Nah, clear kan? Berarti bisakah sebuah pemahaman itu? Ya makanya saya tanya, bisakah penafsiran itu bertentangan dengan yang tertulis? Dalam Kristen boleh begitu? Selama ada dasarnya, makanya saya berikan dasar kan. Menantu itu bisa diartikan sebut sebagai anak, dan juga anak. Pak, kita ini bukan bicara, kita ini sedang tidak bicara tentang siapa keluarganya. Tidak usah jauh-jauh. Belum, kita bicara tentang nanti dulu ya, kalau memang kamu mau yang tidak usah jauh-jauh. Yesus disebut anak jauh, itu sudah salah. Dia keturunan jauh, beda 1000 tahun. Pak, kita bukan bicara panggilan, Pak. Saya tidak bicara tentang dipanggil apa dia. Saya juga disebut dengan saudarinya Muhammad SAW. Saya tidak ada hubungan darah dengan beliau. Saya tahu itu. Saya lagi nggak bahas itu. Kita kan secara konteks bicara silsilah, Pak. Saya nggak tahu nih, Kristen ini memahami nggak sih arti silsilah?
Yang kita Matius bahas pasal ini kan 1. silsilah, Pak. Kita bicara silsilah, Pak. Kita tidak bicara hubungan keluarga yang lain. Tahu nggak? Nggak, maksudnya gini, Bapak. Gini aja deh. Saya nggak tahu Kristen memahami silsilah itu sebagai apa. Kita pakai KBBI aja deh ya. Saya nggak tahu apakah memang silsilah ini sudah. BBI ya cocok lah. Oh, enggak. Kalau gitu pakai apa? Seperti itu. Memang tradisi silsilah apa artinya? Nggak, memang. Iya, iya saya tahu. Iya, saya paham. Maka apa kaitannya Yusuf dengan Yesus? Apa? Apa kaitannya Yusuf dengan Yesus? Hubungan apa yang dia punya? Bapak tiri kan? Yesus gimana tuh? Astagfirullahaladzim. Bapak bacalah perikop ayat itu. Yesus Di perikop Yusuf ayat itu apa kan Yesus? tertulis Yesus. Pak, perikop ayat itu tertulisnya silsilah Yesus. Ya. Bener nggak judul itu? Bener nggak judul itu? Anak Abraham. Nggak, saya nanya itu judulnya bener nggak? Gitu aja sih, Pak. Nah, kita nggak usah debat deh, Pak. Kalau doktrin gereja saya sudah paham kok. Bisa kita temukan di ChatGPT. Kalau Bapak mau menjelaskan ChatGPT kepada saya kan bisa pakai ChatGPT juga. Saya mau tanya, di sini kan tempat kita tuh jujur dengan diri sendiri dan ilmiah. Yang saya tanya itu adalah ketika tertulis di kedua silsilah itu, silsilah Yesus, itu pernyataan benar atau pernyataan keliru, Pak? Benar. Berarti betul Yesus punya silsilah Iya. sampai ke bapak tirinya. Jadi kalau aku memang yakin apa yang aku katakan. Aku tidak aku berdusta sama sekali, enggak. Arti silsilah itu apa menurut Bapak? Ya garis keturunan lah. Jadi Yesus itu keturunan Yusuf. Secara hukum ya. Karena Secara hukum dia keturunan. Secara hukum dia keturunan Yusuf. Yusuf menikahi Maria, maka secara hukum Yesus itu anak dari Yusuf. Nah, hukum yang membuat kalau Yusuf adalah bapaknya Yesus itu pernyataan benar atau pernyataan salah? Loh, secara hukum dalam mereka seperti itu memang. Iya, saya bilang gini, saya kan tanya, kalau ada hukum negara, saya lagi nanya, kalau negara hukum pernikahan ipar kamu tahu enggak? Hukum pernikahan ipar itu saya nggak ngerti karena saya nggak bicara itu, saya bicara silsilah, Pak. Silsilah ini diikat dengan darah. Kalau pernikahan, Pak, kita nggak usah bahas sesuatu, kita nggak usah bahas sesuatu yang tidak ada di dalam pembahasan kita. Loh, itu justru menjadi dasar kenapa aku bilang Yusuf itu bapak sah atau secara hukum. Bapak dari sah Yusuf. secara hukum kan? Nah, saya tanya, dia bapak sah secara silsilah nggak? Yang di situ bukan tertulis silsilah secara hukum, Pak, nggak ada perikopnya begitu. Coba Bapak baca deh. Kenapa sih kok teman-teman Kristen suka sekali menambahi sesuatu yang tidak tertulis? Kecuali tertulis di situ, ini cuma sisi secara hukum, artinya bohong, nggak asli, cuma hukum doang. Negara aja yang menganggap. Itu, makanya dalam menafsir itu menghubungkan. Kalau tidak ada tertulis, dari mana kalian tahu? Dan kebenaran. Nah, kalau kamu Ya dari mana kalian tahu kalau tidak tertulis? Ya salah semua nanti. Ya sudah. Dari mana Bapak tahu kalau itu silsilah secara hukum? Di mana tertulis kalau itu secara hukum? Siapa yang ngajarin? Karena tradisi mereka itu seperti itu. Makanya mau ketunjukkan. Bapak tahu tradisi mereka gitu? Itu ada dalam Alkitab, tidak usah aku tahu. Ya silakan Bapak tunjukkan kalau seandainya secara hukum Yesus itu adalah anaknya Yusuf. Dan Bapak lagi-lagi lupa di Lukas 3:23 itu bukan secara hukum tapi menurut anggapan orang. Makanya saya bilang diskusi dengan saya itu tidak butuh doktrin. Kita tuh jujur gitu loh. Lukas 3:23 itu pernyataan bukan secara hukum, tapi tertulis benar di situ menurut anggapan orang. Orang yang menganggap bahwa Yusuf ini bapaknya si Yesus. Itu sebenarnya. Makanya saya bilang, menyatakan Rifa Yahdi Putri anaknya Jokowi itu penipuan terbesar dalam sejarah. Ada suatu saat saya meninggal. Tiba-tiba saya mempengaruhi peradaban.
Lalu ada yang bilang ditulis sama Pak James ini, dia bikin buku, Rifa itu anak Jokowi, maka Pak James ini penipu. Karena saya bukan anaknya Jokowi. Mengatakan sesuatu yang tidak sesuai dengan keadaan sebenar-benarnya itu penipuan terbesar. Dan kalau kita lihat silsilah Yesus di kedua kitab ini adalah ajaran fundamental. Kenapa? Nubuatannya Mesias itu harus dari keturunan Daud. Lah, Yesus kok keturunan Daud? Jadi saya paham kalau doktrin Kristen nggak, saya bukan masalah terima nggak terima. Ini kan kita bicara rasionalitas dan fakta. Secara fakta di situ tidak tertulis secara hukum, tapi tertulis menurut anggapan orang. Mesti melihat latar belakangnya. Kalau untuk penafsiran Bible, menurut pendeta Pak, izin, kan saya bilang tadi, room saya ini room rasional, edukasi, room yang mengedepankan nilai-nilai intelektual. Artinya diajak berpikir, merenungkan, dan juga diajak jujur. Saya sebenarnya kalau hanya ingin tahu doktrin gereja, saya juga bisa pakai ChatGPT. Saya juga bisa baca Sarapan Pagi Biblikal yang mencoba menjelaskan itu. Memang banyak scholar Kristen mencoba membela statement keliru ini. Karena memang kalian yang bikin itu sebagai silsilah Yesus, para pendeta, para penulis perikop ini. Padahal gimana mau dikatakan silsilah Yesus? Yesus tidak punya bapak. Tradisi Yahudi itu tidak menyematkan kepada perempuan tapi kepada laki-laki. Makanya 13 anaknya Israel itu sebenarnya kan bukan cuma 12. Satu lagi Dina kan ada anaknya. Tapi yang disebut dengan Bani Israel kan 12 suku. Jadi kalau Bapak bicara tradisi, justru aneh ketika ada orang Yahudi dituliskan nasabnya ke perempuan. Soalnya Yesus ini kan lain dari orang lain. Dia itu tidak punya bapak. Dia harus pakai silsilah. Ya makanya kalau dia kamu nggak gini loh Pak, kalau dia nggak punya bapak jangan dipaksa punya bapak. Benar katakan benar, salah katakan salah, jangan berdusta gitu loh. Kalau dia nggak punya bapak, kenapa dibikinkan silsilahnya? Dia nggak punya bapak secara darah, tapi dia punya bapak secara hukum. Pak, kalau secara hukum ya tuliskan begitu, tapi ada nggak tertulis? Bukan tidak mau mendengarkan penjelasan Bapak. Kalau penjelasan Bapak itu bukan penjelasan yang ilmiah, tidak sesuai dengan esensial. Itu penjelasan doktrin gereja, nggak apa-apa, saya paham itu. Saya tahu itu kan Pak. Menurut adat istiadat Yahudi pada saat itu. Adat istiadat di mana tertulisnya itu Pak? Nggak, saya minta aja deh datanya. Nggak, saya minta data aja deh di mana tertulis kalau silsilah itu secara hukum. Udah itu aja, nggak usah bertele-tele kita. Coba Bapak tunjukkan di sepanjang perjanjian baru ada pernyataan. Kamu lihat ulangan 25. Pak, Bapak ngerti konteks nggak? Saya tidak bicara tentang tradisi Yahudi tahun 2000 yang lalu Pak. Saya bicara konteks ayat itu menceritakan bahwa itu adalah silsilah kepada Maria atau itu adalah begini dan begitu. Itu didasarkan pada ayat ini. Sejarah menurut hukum. Nah, bukan apa yang mau saya terima, yang saya minta itu data bahwa ada penjelasan menurut penulis. Loh, bukan nggak mau nerima, saya tahu kalau Kristen mengimani itu, saya paham. Itu sudah jelas saya hukumnya anak sejarah itu. Pak, kalau anak secara hukum saya tahu Pak, anak secara hukum itu nggak ada kaitannya dengan silsilah. Anak dari orang yang mengawini. Ya itu namanya anak tiri, bapak tiri Pak, saya juga tahu. Lalu Sarai dia mengawini Hagar itu. Ya udah gini aja deh Pak, gini aja deh. Yang saya mintakan siapa? Siapa anaknya Sarai? Siapa? Siapa secara sah dianggap anaknya Abraham? Ismail. Lah memang anak kandungnya hasil spermanya kok. Gimana sih? Ya memang hasil spermanya si Abraham, kecuali bukan hasil spermanya Abraham. Gimana sih Pak? Aku bilang Sarai, bukan Abraham. Abraham tadi salah. Sarai. Ya karena Sarai itu menikah dengan Abraham, otomatis anaknya juga. Tapi tidak bisa dikatakan Ishak itu, siapa Ismail itu genealoginya sampai ke Sarah, nggak ada kaitannya. Ini kita bicara genealogi Pak, silsilah. Ya iya salah Pak, orang itu saya paham sama nih. Saya mau menikah dengan Pak Jamres. Pak Jamres punya anak. Secara hukum itu anak saya juga. Yang kita bicara ini silsilah. Konteks pembicaraan kita silsilah, hubungan darah.
Udah nggak apa-apa, udah lah. Kalau Ya, Kristen saya paham betul lah, udahlah. ada Saya nggak mau. hubungannya dengan ini. Kamu nggak mau dengar ini ya sudah, nggak usah diskusi lah. Bukan nggak mau dengar, saya bukan orang yang mau dibodoh-bodohi itu sebenarnya. Maaf Pak, izin, saya Ini bukan orang ada yang dibodoh-bodohi. hukumnya kok. Hukum apa? Makanya kamu Mana kan hukumnya? nafsir ya. Kamu nafsir Loh, tanpa kok saya memperdulikan nafsir? ayat yang lain. Saya Orang dari Islam tadi ya, hanya bertanya. menghubungkan semua ayat dalam Alkitab yang ada hubungannya lalu ditafsirkan bersama-sama. Mana apa? Ya mana Kalau mana cuma penafsir? Dari mana? dicomot-comot, Dari itu mana Anda menjadikan menafsir? ajaran sesat. Dari mana Bapak bisa menafsir bahwa itu adalah anak secara hukum? Di mana tertulis? Dari mana Bapak tahu? Lah saya bacakan, kamu tidak mau. Itu Bapak interpretasi sendiri, bukan memang tertulis begitu. Bapak nggak tahu dari mana? Dari mana penjelasan Bapak itu? Aku mau bacakan, kamu Coba, nggak boleh. coba baca ulang, baca ulangan 25, silakan baca ulang. Apa Nah, kaitannya dengan sisi ayat Yesus? 5 dan ayat 6, kamu baca Alkitab, kamu coba cocok apa enggak? Ulang 25 ayat 5 dan 6. Bapak baca aja. Bapak baca aja. Ulang Bapak. Bersaudara tinggal bersama-sama dan seorang daripada mereka mati dengan tidak meninggalkan anak laki-laki, maka janganlah istri orang yang mati itu kawin dengan orang di luar lingkungan keluarganya. Saudara suaminya haruslah menghampiri dia dan mengambil dia menjadi istrinya, dan dengan demikian melakukan kewajiban perkawinan ipar. Maka anak sulung yang nanti dilahirkan perempuan itu haruslah dianggap sebagai anak saudara yang sudah mati itu, supaya nama itu jangan terhapus dari antara orang Israel. Saya mau tanya sama Bapak, dianggap anak dengan anak beneran sama atau beda? Dianggap sebagai anak ini secara hukum ya tentu beda lah. Ya sudah. Karena seperti Boas itu Dianggap anak. menikahi Ruth, itu juga sama. Ruth kan Iya, dikawin dengan dianggap anak keluarganya, dengan anak keluarganya beneran mati. beda, Pak. Tanpa memberikan keturunan, Boas itu harus menikahi Ruth, menghasilkan keturunan. Iya, masalahnya Itu dianggap ketika keturunan dari yang mati itu. ketika saya dianggap anaknya Jokowi, bisa nggak nenek moyang saya sampai kepada nenek moyangnya Itu Jokowi? kan tradisi Yahudi, bukan tradisi kita. Kok kamu samakan? Yang saya tanya itu bukan itu tradisi Yahudi. Makanya di Yahudi memang boleh gitu bapak tiri jadi nasabnya. Memang bukan boleh, Dianggap diharuskan. anak bukan. Loh, kok diharuskan? Mana silsilah seseorang sebutkan silsilah di dalam hukum Yahudi yang sampai ke bapak tirinya. Coba Nggak. satu aja. Maksudku diharuskan mengawini, Ya udah. kalau tidak mau mengawini itu malah Nggak, dihina. kita tuh nggak bicara hubungan darah dan menganggap itu anak. Yang kita tanya silsilah, Pak. Kita bicara silsilah. Ya, konteks pembicaraan kita itu Ya, silsilah. caranya, Makanya kamu temanya nafsu adalah seperti itu, silsilah nggak Yesus ada- ngaco. nggak ada marinya. Enggak, kenapa tema kita silsilah? Karena ini baca, ini tema enggak. Sebenarnya Bapak kalau baca judul kita, bukan Kalau nggak kamu mau, ini tidak judul mau kita. menerima yang lain, ayat lain, Ya Bu, yang ya berhubungan, gimana mau terima? ya nggak usah diskusi, Gimana karena mau itu kita tidak- terima? Tidak bisa Pak, orang maaf Kristen Pak ya. seperti itu, aku pun tidak mau nasihat seperti itu. Sama seperti Bapak mengatakan tidak boleh menafsir begini begitu, saya tuntut pertanggungjawaban Bapak. Apa hak Bapak menafsir kitab Bapak karena Bapak Kristen? Jadi kalau Kristen yang menafsir pasti benar gitu, walaupun Enggak. gabrul gitu. Jadi terus Kristen menafsir itu selalu kalau Kristennya waras loh ya. Ada Kristen yang tidak waras itu lain urusan. ya mana Kristen tertulis? Kalau memang Bapak waras, tunjukkan kepada saya. Boleh nggak Bapak tiri menjadi sisilahnya kita sampai ke nenek moyang Bapak tiri Kamu kita? terus motong. Saya Pak, kita itu kembali ke konteks pembicaraan. Ayat ditafsirkan bersama-sama. Ya udah mana ayatnya? Ya, udah tunjukkan ayatnya. Ya sudah, tunjukin. Ya udah. Itu tafsiran ngawur. Saya Itu nggak minta ngerti apa dalil. namanya. Ya udah saya minta dalil bahwa silsilah itu silsilah secara hukum. Di mana pernyataannya begitu? Oh ya, berdasarkan ulangan 25 ini. Di ulangan itu tidak bicara silsilah, Pak. Bicara tentang bahwa saya kalau nikah sama laki-laki itu anak tiri itu juga anak saya. Gimana ini? Bukan bicara silsilah. Ini yang namanya cocok homologi, Pak. Ya memang apa yang Bapak katakan dari tadi itu justru memang nggak ada edukasinya sama sekali bagi kita yang berpikir dan berotak. Kenapa yang kita bicarakan itu silsilah? Aku menggunakan ayat, menafsirkan ayat, kamu tidak mau itu, kita tidak mungkin bisa Bukan ketemu. nggak mau, apa korelasi? Yaudah saya tanya, apa relevansinya kitab ulangan itu dengan Matius? Relevansi Pak saya tanya. Itu anak sulung yang dilahirkan perempuan itu harus dianggap sebagai anak saudara yang sudah mati itu. Iya,
Apakah bisa silsilahnya kepada mama tirinya atau ke bapak tirinya? Bisa memangnya. Berarti kalau seandainya bapak itu punya bapak tiri, berarti bapak itu disebut sebagai keturunan dari nenek moyang bapak tirinya bapak itu boleh? Kalau di Indonesia kan tidak ada hukum seperti itu. Tapi kalau di Di sana, Yahudi pada boleh zaman begitu. itu ya, aku tidak tahu zaman sekarang. Di mana? Tapi zaman perjanjian lama. Di mana memang pembahasan ulangan itu bicara tentang silsilah? Udah Pak, Bapak istirahat aja. Membaca kitab, Saya hanya butuh di sini. Pasal kamu baca kitab perut, kamu akan tahu sendiri. Saya tidak menemukan kalau silsilah itu sampai ke bapak tiri, Pak. Mau di kitab Rub, Esther, di mana aja, Pak. Kecuali memang Yahudi itu pendusta. Masa anak bapak tirinya langsung, Pak, bapak tiri saya itu, nih saya punya bapak tiri, Pak. Nggak ada urusan sebapak, nggak ada urusan nenek moyang bapak tiri saya dengan saya itu nggak ada. Makanya pernyataan bahwa itu silsilah Yesus. Loh, justru Yahudi itu sama dengan orang Arab, nasabnya sampai kepada bapak. Makanya ada Joseph ben apa? Joseph ben apa? Ben itu artinya anak siapa? Joseph ben Daud, Yakub ben apa? Saya ini juga belajar keyahudian, Pak. Jangan sangka saya nggak tahu keyahudian loh. Yahudi secara nasab persis seperti Arab, hanya kepada pihak laki-laki. Makanya Bani Israel itu dikatakan 12 suku Israel, bukan 13. Padahal anaknya Yakub itu ada 13, ada cewek, Dina namanya. Tapi tidak dianggap sebagai keturunan Israel karena anak cucunya tidak boleh menempel kepada ibunya. Tiba-tiba di Kristen malah yang satu katanya dari Maria. Pak, saya katakan sekali lagi ya, agama itu nggak boleh berbohong untuk memuliakan Tuhan sebenarnya. Menyatakan bahwa itu silsilah Yesus, saya katakan sekali lagi ya. Saya katakan ini saya bertanggung jawab nih. Ini dusta yang nyata yang membohongi banyak orang. Sengaja membohongi orang. Rifa adalah anak Jokowi, maka Rifa adalah keturunan nenek moyang Jokowi. Itu dusta yang sangat besar. Kok bisa ini menjadi agama benar? Ketika pemaparan tentang Tuhannya saja mereka pendusta. Mereka dustai dan dusta itu tertulis dalam kitab suci mereka. Dusta yang indah ini tertulis dengan indahnya dalam kitab suci. Silsilah Yesus. Apa kaitannya Yesus sama Yusuf? Apa kaitannya? Itu kan secara hukum. Di mana tertulis secara hukum? Kalau secara hukum maka tulisannya bukan silsilah. Maka di situ tertulis bukan silsilah, tapi apa? Kalaupun silsilah bukan silsilah Yesus, silsilah Yusuf, bapak tirinya Yesus. Ini baru pernyataan benar. Karena arti silsilah itu adalah hubungan darah. Jangan menyelewengkan bahasa lah. Jangan menyelewengkan bahasa Indonesia. Kecuali bikin kamu sendiri, Kamus Kristen Indonesia versi rohani. Silakan. Nih ya, saya tengokkan kepada Anda bahwa yang namanya silsilah dalam KBBI adalah asal usul. Asal usul. Apakah Yusuf berasal dari usulnya dari Yusuf? Iya katakan iya, tidak katakan tidak. Ini bahasa Indonesia nih, mau diperkosa ini bahasa Indonesia. Oh, kami nggak pakai bahasa Indonesia. Oke, pakai bahasa apa? Yunani. Apa makna di Yunani itu silsilah? Apa artinya apa? Ada di situ dalam Yunani itu silsilah artinya adalah keturunan nenek moyang bapak tiri kita. Jangan berbohong. Kita di sini diskusi untuk mencerdaskan, bukan untuk membodohi. Kalau untuk membodohi, mohon maaf, permisi, silakan di gereja aja nggak apa-apa. Ini room Bunda Gembala. Room Bunda Gembala ini mengajak orang non-muslim berpikir, mengajak orang non-muslim jujur terhadap dirinya sendiri. Bagaimana kalian mau jujur kepada orang lain? Diri kalian aja kalian tipui. Ya, 4 poin kegabrulan silsilah Yesus dalam Bible. Pertama, penulisan silsilah Yesus itu sebuah fitnah keji terhadap orang yang tidak ada urusannya dengan Yusuf. Yang kedua, di situ dikatakan bahwa kitab Lukas menjelaskan silsilah dari Maria. Inilah versi Kristen yang sesungguhnya menukar perkataan yang ada di kitabnya, mengganti firman Tuhan. Tertulisnya anak Yusuf diganti dengan anak Maria. Mengerikan sekali saudara. Padahal mereka jangan menukar, mengganti, mengurangi, menambahi firman Tuhan. Tapi apa yang terjadi? Pendeta-pendeta, para penulis Bible, penulis kitab, pembuat perikop, merubah kata-kata yang tidak sama dengan diksi. Ini apa tertulis anak-anak? Ini tertulis adalah Yakub anak Yusuf.
Heli anak Yusuf. Bagus anak-anak. Apa artinya itu anak-anak? Artinya Yusuf anak Maria. Yang goblok gurunya atau anak-anaknya? Anak-anak, Bunda ajarkan ya. Ini tertulis ya di depannya. Ya Bu. Ini tertulisnya adalah Yusuf anaknya Eli. Ngerti Bu Guru. Bisa baca. Bisa Bu Guru. Ini tertulis juga ya. Yakub bapaknya Yusuf. Ngerti kan anak? Ngerti Bu. Oke, apa makna yang kalian tangkap di sini? Bahwa itu kan Eli itu anaknya Yusuf. Bodoh kalian. Hah, kok bisa Bu Guru? Ini maksudnya adalah Eli bapaknya Maria. Gila anak orang kalau kayak gini diajarkan. Tertulisnya Eli anak Yusuf, bapak Yusuf. Tapi maknanya adalah Eli bapak Maria, nak. Di mana tertulis itu? Dalam kamus rohani Kristen anak Bunda. Itu secara rohani nggak kelihatan, tapi itu maknanya begitu. Tertulisnya memang anak Yusuf, anak Eli, anak-anak. Tapi percayalah, Roh Kudus mengajarkan bapak dan ibu bahwa itu tidak tertulis begitu. Sebenarnya maknanya nggak gitu. Itu cuma tertulisnya gitu aja. Tapi secara tradisi anak Bunda itu artinya anak Maria. Ini anak-anak murid begini bakalan jadi orang gila gedenya. Makanya saya bilang di sini bukan tempat Kristen memberikan doktrin. Oke, saya naikin dulu. Tolong bantu yang Islam naik dulu ke atas. Kalau tidak apa-apa istirahat dulu sebentar Bu, kalau ada mau ini. Nggak apa-apa. Ini ada brother saya ada, tenang aja. Assalamualaikum Mbak Milo. Waalaikumsalam. Mbak Milo, ceng sebentar. Oh nak solat. Ini ya anak Pak Jamres ini bagus nih. Beliau ini orang baik, luar biasa. Iya. Pak Jamres, Dapat kenalkan kita, ini nanti saudara saya. Kita pecahkan kepala kita, otaknya kita keluarkan supaya kita boleh jadi macam Budi Asali. Siap Bu, ya, makasih banyak. Pak Jamres lanjut dulu dengan saudara saya. Beliau sama ngobrol-ngobrol dengan beliau dulu. Nanti saya masuk lagi ya. Silakan Pak Jamres. Sambil menunggu apa topiknya ini kira-kira Bang. Tapi Iya, saya pun tak tahu. Aku takut sekali nih karena tadi bilang langsung buka cuci otaknya itu. Aduh. Gimana? Oh tak, saya gurau je tu. Oh, gurau. kata, Ya, siap Tak, Bang. kalau kita ada otak, bang, tapi ada otaknya tak dipakai, lebih baik kita pecahkan kepala kita, otaknya dibuang. Pakai kepala lutut aja, fikir gitu. Saya perli sebenarnya. Tapi nggak hidup lagi, innalillahi itu langsung. Sebab cuba bayangkan, benda yang jelas-jelas tertulis kan gitu. Jelas-jelas tertulis silsilah Yesus. Silsilah itu artinya apa? Artinya kan pertalian darah, keturunan. Garis. Dan kalau keturunan itu diambil kira daripada ayah. Ya. Kan gitu. Tapi Yesus itu kan tak ada ayah. Ayahnya bukan manusia, tidak ada. Yang ada hanya ada mak. Ya. Jadi bagaimana kitabnya boleh menuliskan silsilah Yesus dalam keadaan Yesus itu tidak ada bapa? Ya. Jadi kan blunder. Jadi ini cerita apa ni kan gitu. Orang yang ada logik akal akan mempersoalkan bagaimana sebuah kitab boleh mengatakan silsilah Yesus, iaitu keturunan Yesus, sedangkan dalam masa yang sama dia juga mengatakan Maryam itu melahirkan Yesus tanpa ayah. Jadi silsilah ni silsilah siapa? Tak masuk akal. Jadi sebab tu saya kata buang aje lah otak kita supaya kita sama-sama jadi gila semua. Jangan. Itu perlilah, bukan buang betul-betul. Saya pertama sekali begini. Saya sangat bersyukur dan berterima kasih. Sayangnya saya nggak bisa memberikan hadiah kepada semua apologet Muslim. Saya terima kasih banyak karena apa ya? Memotivasi umat Kristen untuk membaca Bible. Kalau normal otaknya ya. Mohon maaf ini kepada saudara-saudara saya Kristen. Kita harus mengambil sisi positif dari apapun yang disampaikan oleh saudara-saudara kita Muslim. Artinya, ketika ada pertanyaan, kalau nggak bisa jawab, menyerah dan pulang ke rumah, baca baik-baik begitu. Setuju. Supaya jangan malik teriang maling begitu. Jangan maling pencuri teriang pencuri, contohnya begitu.
Nah, ketika mungkin Bang Milo tanya saya, ini kenapa di Alkitab mau begini, terus langsung saya cari lagi. Wah, ini di Al-Quran juga begini. Menurut saya tidak etika begitu, tidak etis. Saya terus terang aja, sejak pertikaian di apa namanya, di YouTube dulu itu, perdebatan itu, memang saya udah ada mungkin 6 kali ya baca Alkitab itu. Sejak itu saya baca sudah sampai mungkin masuk ke 13 kali sekarang ini. Jadi saya bersyukur sekali begitu. Nah, walaupun ya nggak harus kita kan mungkin dengan secara kasar atau merasa asumsi gitu. Jadi jangan dijawab dengan asumsi. Mampu terangkan, nggak mampu terangkan ya menyerah dulu. Ya, begitu. Pulang ke rumah dulu. Belajar lagi begitu. Tangguh dulu kan? Iya, tangguhkan dulu ya. Kita belajar begitu. Iya. Saya juga sama juga, Bang. Saya juga sebenarnya dalam agama Islam juga saya banyak persoalan-persoalan yang kalau saya tak boleh jawab, maka saya kata saya tak tahu. Iya. Jadi saya berterima kasih termasuk sama ibu guru host kita ini. Ya terima kasih banyak. Jadi saya rasa ya Pak Pendeta tadi harus pulang ke rumah baca baik-baik begitu. Dan kami juga Bapak di dalam Islam itu ada penghormatan yang khas kepada orang-orang yang membaca Bible. Kami gelarkan mereka sebagai ahli kitab. Orang-orang yang ahli kitab ini dihormati. Al-Quran juga sebut. Malah kalau nak bercakap dengan mereka itu perlu bercakap dengan sopan, bercakap dengan santun. Kalau nak berdebatlah dengan cara yang paling baik. Begitu. Jadi kami sebenarnya menghargai orang-orang yang membaca Alkitab, membaca kitabnya itu. Kami jadi mungkin kita kalau imannya berbeza, itu soal iman. Tapi ada juga ruang-ruang yang kita boleh berbincang kerana kita mempunyai common ground yang sama, padang yang sama, iaitu logika akal, gitu. Cuba kita, kalau adu iman dia tak bisa diadu, tapi kalau nak adu kita adu logiknya, gitu. Logik rasional. Iman percuma diperdebatkan. Karena iman itu kita punya sisi subjektif masing-masing, kayak Pak Budi Asali tadi bilang, ya sisilah itu boleh sampai ke Bapak Tiri. Sebenarnya bukan menggunakan kaidah subjektif yang kita ajak, tapi kita mengajak secara universal, secara konteks, secara esensi, secara fakta, bisa nggak kita ini, akan kita pakai rasional itu. Boleh nggak silsilah orang itu sampai ke Bapak Tirinya? Itu sebuah pernyataan keliru sebenarnya. Bahkan mohon maaf boleh dikatakan sebuah kebohongan. Mengatakan Pak Jambres adalah keturunan dari Bapak Tirinya, itu sebuah pernyataan yang tidak boleh sebenarnya diucapkan. Itu sebuah kebohongan publik. Makanya tadi saya bertanya ke Pak Budi Asali. Ulangan yang Pak Budi Asali itu baca itu bukan bicara tentang sisilah, tidak ada kaitannya dengan sisilah, tapi membicarakan bahwa kalau saya menikah dengan seorang pria itu punya anak. Secara hukum anak pria itu akan jadi anak saya. Bukan berarti anak pria itu nanti nenek moyangnya sampai ke nenek moyang saya. Nggak ada itu. Itu namanya adalah kena masuk dalam perut dulu. Kena masuk dalam perut dulu. Iya. Karena itu mengatakan sesuatu yang tidak sesuai realitas itu artinya dusta. Dan apakah betul sebuah agama dibangun dari dusta? Kalau ada agama yang dibangun dari dusta, maka ini bukan agama yang benar. Wajah Tuhannya dusta, sisilah Tuhannya dusta. Bahkan ada dusta-dusta yang diklaimkan oleh Tuhannya sendiri yang tidak terbukti kebenarannya. Seperti ada tertulis nubuatan bahwa dia akan dipanggil dari Nazaret. Tidak ada tertulis begitu. Ini juga sebuah dusta. Jadi saran saya sudah bilang, maaf, saya minta maaf, betul-betul minta maaf kepada saudara Kristen. Karena kita bicara di ruang publik, maka konteks kita ini harus universal. Kenapa kita harus universal? Karena ini bukan gereja. Tapi misalkannya ini ada di gereja, ya bolehlah. Semua Kristen ngomong apa saja tuh silahkan, kami nggak ikut campur. Nggak ada ceritanya kami diizinkan masuk ke gereja terus bilang kamu bohong Pak Pendeta. Nggak boleh, itu melanggar kode etik PTDH, dipecat dengan tidak ya, nggak boleh, tidak fantas begitu. Tapi karena kita bicara di ruang saya ini adalah ruang yang mengedepankan intelektualitas, yang kita butuhkan adalah pandangan rasional.
Tanpa data pun di sini boleh asal pandangannya rasional. Rasional menurut siapa? Rasional dalam kaidah akademis. Gak apa-apa nggak bawa data, asal jelas obrolannya itu. Contoh gini, tidak perlu saya minta data bahwa api itu panas. Mana datanya api panas? Itu nggak butuh data saya. Itu aksioma, orang tahu gitu loh. Tapi kalau informasi yang baru kita ketahui yang tidak pernah dicetuskan oleh orang lain, atau informasi ini mungkin masih diperdebatkan, maka kita butuh data pendukung bahwa ucapan ini benar. Kalau tidak ada datanya, dari mana tahu? Berarti ini sok tahu. Oh, karena saya memang diajarkan begitu dari pendeta. Ya sudah, ini doktrin. Maka ajarkan di gereja saja, jangan sampaikan di sini. Karena kalau masalah doktrin, saya paham doktrinnya Kristen, paham betul saya. Seperti itu. Oke, Roni Chandra, silakan perkenalkan agamanya. Halo, Bang Roni. Oke, kita turunkan ya. Yang mau naik, yang non-muslim aja ya, karena kita mau mendiskusikan. Ini penting sekali sebenarnya. Kalau teman-teman betul-betul berpikir, tema ini tema yang sangat penting untuk dibahas. Karena ini menyangkut kapasitas Bible sebagai kitab yang diklaim suci dan tuduhan terhadap Yesus yang dianggap benar yang tidak sesuai dengan realitas. Jadi ini adalah sebuah hal yang sangat penting untuk dikonsumsi publik gitu loh. Ya, dan mohon maaf saya menghargai semua pendeta, tetapi kalau untuk menyampaikan doktrin, pandangan yang bertentangan dengan realitas, jangan di hadapan saya. Boleh sampaikan itu tapi di gereja. Kenapa? Itu sudah diketahui oleh seluruh umat Islam, bahwa kami mengetahui, seluruh umat Islam tahu bahwa Pak Pendeta dan semua orang Kristen memahami bahwa sisilah itu adalah dari Bunda Maria secara hukum. Nah, tapi masalahnya itu tidak pernah tertulis di kitab kalian. Itu adalah interpretasi kalian yang ya silakan saja, nggak masalah. Ya saya juga nggak apa-apa, saya paham itu. Dengan silsilah. Dan coba jelaskan silsilah dalam Matius 1 ayat 1, Lukas 3:23 itu silsilah dalam hal apa? Karena setahu saya tidak ada silsilah dalam hal apa lagi ya. Silsilah ya silsilah, asal usul seseorang. Kalau asal usul seseorang berarti adalah nenek moyangnya gitu. Itu istilahnya adalah ilmu genealogi gitu. Nah, ini buat teman-teman semua yang di bawah, jangan ajak saya bertengkar karena saya kalah nanti. Saya tidak punya roh Tuhan dalam diri saya. Jadi kalau kalian Kristen punya roh Tuhan dalam diri kalian, lalu kalian ajak saya bertengkar, artinya saya bertengkar dengan kalian dan roh Tuhan yang dalam diri kalian kan? Kan gak enak kita. Halo Pak Eco. Pak Eco. Assalamualaikum Kak, maaf Kak, ketekan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, boleh. Iya. Ya, terima kasih tap layarnya ya Bang. Makasih banyak. Itu tandanya mereka tap layar teman-teman ya. Beliau-beliau ini adalah pendukung kita yang diskusi di sini, karena beliau tap layarnya terlalu cepat, jadi salah pencet, akhirnya beliau terpencet naik ke atas gitu. Padahal beliau tidak ada niat untuk naik ke atas. Itulah mereka-mereka yang luar biasa perjuangannya di bawah sampai jempolnya pun gempor gitu. Luar biasa mereka mensupport saya. Oke, sekarang kita fokus ke Pak Jambres nih. Bagaimana menurut pendapat Pak Jambres terkait tentang materi silsilah Yesus ini yang tertulis dalam 3 kitab? Pertama Lukas 3:23. Masya Allah, tabarakallah, terima kasih. Itu topinya. Kemudian Matius pasal 1 ayat 1. Pendapat Bapak sendiri tuh gimana Pak menanggapi hal ini? Kemelut ini tuh gimana menurut Bapak? Yo, terima kasih Bu. Tadi itu bilang di 3 kitab kah atau di 2 kitab aja? Silsilah Yesus itu cuma tertulis di 2 kitab, 1 Matius, 1 Iya, Lukas. di 2 toh? Markus tidak menuliskan. Iya, betul. Iya. Di Matius itu kalau tidak salah dia sampai Ibrahim ke Yesus atau Abraham ke Yesus. Nanti kalau di Lukas dari Adam sampai Yesus, kira-kira begitu. Nah, Banyak perbedaannya mungkin sebenarnya Pak. Lukas dan Matius itu banyak perbedaannya. Mungkin saya tanggapin Matius satu itu. aja dulu Bu. Boleh, silakan.
kenapa dia harus punya silsilah sampai Abraham atau sampai Adam? Karena pencatatan dalam silsilah itu kebetulan entah itu ada hubungannya dengan kami orang Batak, karena orang Batak itu silsilahnya ada. Jadi yang dicatat itu adalah yang paling pertama. Jadi contoh di Matius itu Abraham memperanakkan siapa. Jadi ini nanti udah dipegang sama anaknya. Anaknya Abraham lagi itu mempunyai anak siapa, dipegang lagi, dan seterusnya dan seterusnya. Jadi ketika sudah sampai di Yusuf, nah dia memperanakkan Yesus, memang langsung otomatis dia seluruh yang ke atas yang menjadi menurunkan Yusuf itu tertulis di silsilahnya itu begitu. Jadi seandainya ada Yesus punya anak, ditulis lagi di bawah situ. Kira-kira begitu, Bu. Saya mau tanya pertanyaan, bukan saya bertanya ini pertanyaan non teologi ya, tidak ada kaitannya dengan agama. Tapi ini menyangkut kejujuran dan esensi ucapan, diksi atau kata-kata. Saya mau tanya sama Bapak. Silsilah itu menurut paham Kristen apa sih artinya? Silsilah Menurut itu, Kristen nih. iya, silsilah itu pencatatan dari seseorang tokoh atau leluhur kita, dicatat ke keturunannya sampai seterusnya begitu, pencatatan. Mantap. Berarti pencatatan leluhur. Pertanyaannya, Yesus punya leluhur? Jadi gini, kalau sampai di situ begini, Bu. Ini saya kasih apa ya? Pandangan saya. Yesus itu memang 30 tahun sebelum dikatakan terkenal, memang tidak ada orang yang tahu bahwa dia tidak punya ayah. Dia memang punya ayah. Jadi ketika dia bertunangan, Yusuf dengan Maria ini bertunangan, belum nikah lah istilahnya begitu, masih tunangan. Tiba-tiba Maria ini bercerita sama Yusuf, aku udah mengandung, kira-kira begitu. Nah, diam-diam Yusuf sudah mau menceraikan dia, ini. Nah, ketika berarti mereka sudah nikah? Bertunangan dulu, masih tunangan. Kalau sudah bertunangan, kenapa bercerai? Membatalkan pertunangan gitu ya? Membatalkan tunangannya toh. Iya, tapi tertulisnya bercerai. Di dalam Bible itu bukan membatalkan pertunangan, tapi bercerai memang. Iya, bercerai dari pertunangan bisa juga mungkin ya. Oke. Setuju. Tidak ada begitu, bercerai saja. Jadi Iya. inilah kenapa saya katakan kesalahpahaman itu bisa terjadi dikarenakan Saya kan sudah langsung penulisan bilang yang setuju dengan tidak. Ibu punya pendapat itu gitu. Ya, Nah, sebenarnya itu masalah baru yang ingin saya angkat besok sebenarnya. Tetapi ya sudah, oke, nggak apa-apa. Iya. Ya. Nah, lanjut aja. tapi malamnya datanglah ke mimpinya Yusuf ini malaikat, jangan ceraikan. Itu anak yang dikandung dari Roh Kudus. Itu kalau nggak salah sampai 2 kali kan dia mimpi begitu. Akhirnya dia diam-diam tidak bercerita kepada orang lain dan menikahi Maria dan tidak melakukan persetubuhan sampai Yesus lahir. Kira-kira begitu, Ibu. Pertanyaan saya tadi sebenarnya adalah ketika arti silsilah sama dengan leluhur seseorang, pertanyaannya adalah Yesus punya leluhur. Sebenarnya itu pertanyaan saya, Pak. Sepengetahuan Papa, Yesus itu punya leluhur nggak? Karena kenapa saya tanyakan itu menanggapi jawaban Bapak dari pertanyaan saya sebelumnya. Kalau diskusi ini kan kayak main pingpong nih kita nih. Saya lempar bola, Bapak tangkap bola. Saya lempar lagi. Jadi kita tuh saling TikTok gitu. Tadi saya nanya sama Bapak sebagai awal diskusi kita, Pak, Bapak ngerti arti silsilah nggak? Lalu Bapak jawab salah satu silsilah artinya adalah catatan leluhur. Pertanyaannya adalah Yesus punya leluhur nggak? Itu sebenarnya. Menurut iman Bapak, Yesus punya leluhur nggak?
Yesus tidak punya leluhur ya? Nah, itu jawaban jujur. Lalu kenapa dituliskan silsilah di situ? Berarti silsilah itu bohong. Oke, jadi kan waktu Yusuf belum menikah dengan Maria, dia udah punya silsilah ini, Yusuf ini. Kayak saya inilah, aku udah punya silsilah. Kalau Yusuf sampai iya, saya paham. Kita nggak, saya potong nih. Kita akan ada pembatasan obrolan supaya tidak berkembang kemana-mana. Perlu kita potong. Pertama, kita tidak membahas Yusuf. Aktor utama yang kita bahas itu Yesus. Iya. Jawaban Bapak itu sudah final bahwa Yesus itu sebenarnya tidak punya leluhur. Pernyataan itu sebenarnya sudah membungkam Bible yang menuliskan silsilah Yesus. Jadi Bapak jujur, Bible itu baru bohong. Karena arti silsilah betul artinya adalah leluhur atau catatan leluhur kita, catatan asal usul nenek moyang kita. Sementara Yesus tidak punya nenek moyang. Maka Bapak secara rasional menyatakan, iya nggak ada, Yesus itu nggak punya nenek moyang, nggak punya leluhur. Masalahnya Bible mencatatkan nenek moyang Yesus dengan judul indah, di situ tertulis silsilah Yesus. Maka Bapak jujur secara fakta, esensinya memang begitu. Tapi penulis Bible, pembuat perikop itu melakukan yang namanya penipuan besar-besaran. Itu sebenarnya polemiknya. Yang terakhir adalah, kok bisa-bisanya agama Kristen begini? Kok bisa-bisanya agama yang benar, justru semua doktrin yang penting bagi dirinya itu penuh dengan kebohongan. Bukankah katanya Kristen ini menjunjung kejujuran? Benar katakan benar, salah katakan salah. Tapi kenapa kemudian menuliskan sesuatu yang tidak benar? Mengatakan Yesus punya silsilah, padahal yang benarnya Yesus tidak punya silsilah. Tapi kenapa ditulis Yesus punya silsilah? Ini sebenarnya cara mengidentifikasi mana kitab yang benar sebagai kitab suci, mana yang tidak benar. Ini juga mengidentifikasi ketika kitab sucinya tidak benar, maka Tuhan di dalam kitab itu yang diceritakan tentulah keliru. Ketika Tuhan yang disampaikan di situ keliru, pastilah penyampai informasinya bukan dari Tuhan. Ini berkesinambungan. Beda kalau begini konteksnya. Kalau sudah mampu membuktikan Tuhan dalam Quran itu benar, maka pastilah kitab sucinya benar. Kalau sudah terbukti kitab sucinya benar, pastilah nabi itu nabi benar. Kalau nabinya itu benar, sudah pasti hukum di dalamnya itu benar. Maka kalau itu sudah terbukti benar keseluruhannya, maka pastilah agama ini benar. Tapi kalau kitab sucinya itu berantakan penuh dengan dusta, bagaimana mungkin Tuhan di dalam yang diceritakan di dalam itu betul-betul Tuhan? Bagaimana mungkin agama ini dikatakan benar? Uang ada pernyataan dalam kitab yang dianggap suci, yang diklaim sebagai firman Tuhan aja yang keliru kok. Ini ucapan saya men-trigger Pak Jamres berpikir. Kalau perkara doktrin saya paham sekali. Kristen menganggap bahwa ini dari Maria, walaupun tidak ada tertulis, walaupun tidak ada dasarnya sama sekali. Saya paham betul itu. Saya mengerti itu, dan itu toleransi kami dengan membiarkan. Gak perlu kami datang-datang ke gereja lalu bilang kalian menipu-menipu. Karena bukan kami yang ditipu. Saya bukan korban penipuan gereja soalnya, jadi saya nggak berhak menuntut. Kecuali saya yang ikut tertipu di gereja itu, maka wajib saya tuntut. Ini polisi. Kenapa Unirifa? Saya kemarin masuk ke gereja mau dibaptis. Terus dikatakan bahwa Yesus punya silsilah. Setelah saya cari tahu ternyata itu penipuan. Saya mau tuntut ini pendeta. Boleh. Karena tuntutannya adalah melakukan penipuan kepada saya. Boleh. Masalahnya adalah kan bukan saya yang ketipu. Kenapa saya harus ganggu para pendeta? Tapi karena ini di koma saya, maka saya tidak mungkin membiarkan diri saya tertipu. Karena ini ada di room saya, maka room ini adalah room anti penipuan, room yang tak akan mengizinkan penipuan, room yang mengajak manusia untuk berpikir menggunakan rasionalnya. Karena tugasnya, tupoksi room ini, tugas pokok dan fungsinya adalah selain mengajak orang berpikir, mengajak orang jujur,
Selain mengajak orang untuk jujur, mengajak orang membawa literatur untuk menjadi bahan diskusi atau ilmu. Gitu. Tapi kalau untuk menanamkan doktrin, jangan di sini. Nanti saya tuntut ke kantor polisi atas penipuan. Itu penipuan secara terang-terangan nanti. Begitu. Ya, jadi terima kasih banyak. Ini Pak Jambres, kok Pak Jambres yang ngasih saya topi nih malahan. Habis saya nggak dikasih kesempatan jadi mengganggunya dengan cara ngasih topi gitu ya Pak. Ya udah. Ya, Silakan ya, Bapak boleh, tapi saran saya sangat respect dengan Pak Jambres. Karena saya menghargai Pak Jambres, saya mohon dengan sangat supaya Pak Jambres ketika mau bicara tuh pikirkan baik-baik dulu supaya jangan saya bantah kemudian bawalah data. Ini salah satu sikap kita dalam dunia akademik supaya tidak terjadi yang namanya kesalahpahaman dan debat kusir. Jadi kalau ada data silakan, benar katakan benar, salah katakan salah. Jangan katakan yang salah itu benar, yang benar itu salah. Seperti itu. Oke, terima kasih banyak Ibu Guru. Saya mungkin jawab satu kali ini dan nanti tolong naikkan yang lain-lain ya Bu ya. Tapi saya tetap Boleh, siap. masih boleh di sini, boleh kalau turun juga nanti Di sini ke bawah saja, dengar nggak apa-apa. Di sini aja nggak Yesus apa-apa. tidak punya leluhur. Tapi sebagai orang Kristen, saya berterima kasih dengan adanya silsilah itu. Kenapa saya berterima kasih? Saya tahu garis yang menganggap bahwa anak dari Yusuf itu adalah keturunan dari siapa, sehingga nubuatan sebelum-sebelumnya itu bisa tergenapi. Jadi akan lahir Mesias dari keturunan ini, tunas Daud, tunas ini sudah ada memang nubuatan itu. Seandainya tidak ada silsilah itu, maka nubuatan itu tidak bisa tergenapi. Mungkin itu aja Ibu yang saya bisa sampaikan. Terima kasih. Saya tanggapin. Sebenarnya justru dengan adanya silsilah itu membuktikan bahwa nubuatan itu tidak terjadi. Karena faktanya memang Yesus bukan keturunan Daud. Jadi seolah-olah penulis Bible ini supaya untuk mengadakan nubuatan dituliskan. Dipaksakan dituliskan. Kan nubuatannya begini. Akan lahir dari tunas Daud, artinya dari keturunan Daud. Ternyata yang lahir bukan keturunan Daud karena nggak punya bapak. Itu bukan sebuah apa ya? Sebuah penggenapan nubuatan. Justru menunjukkan bahwa nubuatan itu dipaksakan penggenapannya dengan cara berbohong. Membohongi publik. Misalnya gini. Yesus berkata begini, nanti akan datang muridku yang paling aku kasihi di hadapan kalian. Ya, ciri-cirinya berbaju warna ungu. Itu ciri-cirinya berbaju warna ungu. Maka nanti kalau ada orang yang ingin menjadi murid Yesus, dia akan pakai baju warna ungu. Itu bukan menggenapi nubuatan itu, padahal dia bukan murid Yesus. Tetapi itu adalah penipuan untuk memanipulasi nubuatan. Supaya kesannya nubuatan terjadi padahal sebenarnya dia bukan murid Yesus. Sama seperti pernyataan Yesus dalam Matius pasal 7 nomor 15. Hati-hati dengan nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar sebagai domba. Jadi kalau nanti nabi palsunya tidak pernah ngaku pengikut Yesus, maka ini nggak sesuai. Nabi palsunya harus mengaku sebagai pengikut Yesus. Karena ciri-cirinya mengaku sebagai domba. Jadi nubuatan itu Pak harus terjadi seperti nubuatan itu. Kalau di nubuatan itu yang akan jadi Mesias keturunan Daud, tidak ada tertulis keturunan Daud secara hukum. Kecuali tertulisnya begitu. Orang misalnya gini nih, nubuatannya misalnya begini. Seorang Mesias akan datang. Dan dia akan dianggap sebagai anak Daud atau dituduh sebagai keturunan Daud. Maka ini benar ini.
ini silsilah ini doktrin Kristen itu benar. Karena nubuatannya dia akan dituduh anaknya Daud. Terjadi, Yesus dituduh anaknya Yusuf, anaknya Daud. Walaupun bukan. Maka ini terpenuhi nubuatannya. Masalahnya adalah nubuatannya begini. Bahwa nanti itu Mesia akan datang dari keturunan Daud. Dari keturunan Daud. Ternyata tidak terjadi. Karena dia lahir tanpa bapak. Jadi apa yang dilakukan Matius itu bukan sedang menunjukkan penggenapan nubuatan. Tapi menunjukkan bahwa penulis kitab Matius membohongi, memanipulasi nubuatan supaya seolah-olah tergenapi. Sekali lagi saya katakan, bagaimana mungkin sebuah agama yang akunya benar itu penuh dengan dusta di dalamnya. Makanya saya pernah tantang seluruh orang yang beragama non-muslim di seluruh alam semesta ini. Kalau ada di planet Pluto itu alien, saya tantang alien juga loh. Saya tantang jin dan manusia. Saya tantang dukun. Saya tantang Tuhan-Tuhannya orang lain. Datangkan kepada saya. Ini saya berani loh. Baru biasa loh saya ini loh. Bahkan saya mempertaruhkan apapun. Jadi pembantu kalian seumur hidup saya mau kalau kalian mampu. Satu saja. Kenapa bisa alam semesta ini tidak membuka aib Nabi Muhammad yang pernah berdusta kalau memang beliau pernah berdusta? Tidak mungkin Tuhan menutup-nutupi. Kenapa tidak pernah ada literatur tertulis Nabi Muhammad pernah berdusta? Karena memang beliau tidak pernah berdusta. Tapi Bible menuliskan apa? Bible menuliskan semua rata-rata informasi tentang Yesus, cerita tentang Yesus. Kebanyakan adalah anggapan orang yang keliru. Dianggap sebagai anak Yusuf, ternyata bukan anak Yusuf. Dikatakan punya silsilah, ternyata tidak punya silsilah. Dikatakan Tuhan, padahal nggak aku Tuhan. Dikatakan mati di tiang salib karena dia terkutuk menebus kitab hukum Torah. Padahal ketika dia mengatakan seorang perempuan sundal diampuni karena banyak berbuat kasih. Lalu agama Kristen yang teman-teman imani, yang konon katanya dibawa oleh Tuhan yang benar, semua pembicaranya diurapi Roh Kudus, kenapa kok penuh dengan dusta di dalamnya? Bahkan kalian sering menuduh kami, Islam itu boleh berdusta dalam 3 hal, kalian diajarkan berbohong. Selalu itu Kristen angkat tema itu, kalian adalah pendusta, kalian. Maka pernahkah Nabi Muhammad terbukti berdusta? Kalau mohon maaf Pak Jambres, mungkin Bapak tersakiti dengan diksi ini. Saya bahkan mampu membuktikan kalau Yesus digambarkan dalam Bible itu pernah berbohong, pernah mem-PHP. Ada 3, ada 4 malahan. Ketika dia berdiri di hadapan muridnya di Bukit Zaitun, dia berkata bahwa ada yang hadir di saat di tempat ini yang tidak akan mati sampai kerajaan surga atau anak manusia datang kembali atau apalah gitu. Ternyata mati semua yang ada di situ. Begitu juga kemudian Yesus berkata, selamat, bentar dulu ya. Yesus berbicara dalam Lukas pasal 24 ayat 46. Ada tertulis demikian. Di mana tertulis? Mesias harus mati dan bangkit. 1000 tahun dicari dalam kitab Kejadian sampai kitab Maleaki, tidak pernah ada tertulis nubuatan bahwa Mesias akan mati dan bangkit. Belum lagi Yesus mengatakan ada tertulis dalam Torah, tahu-tahu di dalam kitab Mazmur ada lagi penubuatan dia akan dipanggil dari Nazaret. Tidak pernah ada nubuatan itu sama sekali. Lalu maka pernyataan dan pertanyaan saya sebagai seorang muslimah yang berpikir, apakah begini ciri-ciri agama yang benar? Inikah ciri-ciri agama yang benar? Kalau memang teman-teman percaya bahwa ini agama yang benar, tidak apa-apa, silakan. Saya kan hanya mengajak berpikir dengan mengajukan pertanyaan kritis. Bagaimana mungkin agama yang benar datang dari orang yang terbukti pernah berbohong?